saat beli tomat di pasar minggu. Ibu Prima yang terhormat, semoga engkau sehat selalu. Jalan-jalan ke Pulau Jeju sama anak berambut ikal. Kalau mau makan keju harus ada logo halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan terkait titik kritis pada keju. Dengan mata kuliah Manajemen Halal Food, dosen pengampu Ibu Prima Endang Susilowati, MSI. Adapun untuk kelompok kami, yaitu saya sendiri, Tahira Sakinatun-Nisa dengan NPM 204102079 dan rekan saya Wida Andayani dengan NPM 204102082. Langsung saja, di sini ada pengertian dari keju. Keju adalah jenis produk olahan berbahan baku susu. Keju terbuat dari susu yang digumpalkan. Proses penggumpalan ini bisa dilakukan dengan hanya menambah asam atau dengan menggunakan enzim yang dibantu oleh bakteri baik. Enzim ini dikenal dengan rennet. Kemudian selain rasanya yang enak, keju juga memiliki manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, 1. Memelihara kekuatan dan kesehatan tulang. 2. Menjaga kesehatan gigi. 3. Menyehatkan saluran pencernaan. 4. Menurunkan tekanan darah. 5. Menurunkan resiko penyakit jantung. Dan untuk kandungan nutrisi di dalam keju ada karbohidrat, lemak, protein, kalsium, magnesium, zinc, fosfor, vitamin A, vitamin D, dan vitamin B12. Kemudian di sini ada macam-macam keju. Untuk keju lunak, di sini ada contoh gambarnya. Dan untuk nama kejunya, contoh ada cream cheese, camembert, dan lain-lain. Kemudian ada keju semi lunak. Di sini ada contoh gambarnya, contohnya keju Requeforti. Dan ada keju keras. Ini contoh gambarnya, yaitu ada keju cheddar, edam, parmesan, dan lain-lain. Selanjutnya ada diagram alir, terbuat dari susu sapi. Kemudian ada pasteurisasi. Selanjutnya koagulasi, selanjutnya pengepresan, dan pemeraman. Sekian materi yang akan saya paparkan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya kepada Wida Andayani. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya ada proses pembuatan keju. Berikut untuk link YouTube yang bisa diakses untuk video proses pembuatan keju. Untuk proses pembuatan keju, yang pertama ada pasteurisasi, yaitu memanaskan suhu dengan suhu rendah, yaitu 70 derajat Celcius, yang bertujuannya itu untuk membunuh bakteri patogen. Setelah itu, susu akan didinginkan sehingga susu hangat sekitar 32 hingga 40 derajat Celcius. Yang kedua ada koagulasi. Proses ini merupakan proses untuk memisahkan curd dan whey. Enzim rennet akan membuat susu mengalami koagulasi atau penggumpalan susu. Enzim rennet dihasilkan dari lambung anak babi maupun anak sapi. Setelah susu dicampur rata dengan rennet, susu akan mulai menggumpal pada menit ke-15 sampai 30 sambil diaduk perlahan dengan pemanasan 40 derajat Celcius beberapa menit dan dibiarkan sampai susu membentuk koagulum atau curd. Metode kedua yakni metode mikrobiologi. Metode mikrobiologi bisa menggunakan bakteri asam laktat atau BAL. Untuk selanjutnya yaitu ada proses pengepresan. Koagulum yang terbentuk kemudian dipotong kecil-kecil dan ditiriskan agar terpisah whey dari koagulum yang selanjutnya diperas dengan tekanan yang bertahap. Di samping itu, sisa-sisa whey atau air dapat terpisah seluruhnya. Untuk selanjutnya itu proses pemeraman.
Pemeraman keju dilakukan dengan cara menyimpan keju yang telah dilapisi dengan parafin pada suhu 2-15% dengan kelembaban sekitar 70-80%. Semakin lama pemeraman dilakukan, maka semakin kuat cita rasa keju yang terbentuk. Untuk fungsi dari lapisan parafin sendiri pada keju edam ialah sebagai pelindung. Parafin akan menjaga suhu keju edam dan membuat kelembabannya itu terjaga sehingga keju edam tidak pernah kering ataupun lembab. Terlebih, keju edam yang dibungkus dengan parafin dapat tahan hingga bertahun-tahun lamanya. Saat ini, parafin yang digunakan adalah jenis parafin khusus dengan warna merah. Parafin wax berasal dari penyulingan minyak pelumas ringan hingga sedang dan hampir tidak berwarna dan juga tidak berbau. Parafin wax digunakan untuk membuat buah, sayuran, dan permen terlihat berkilau. Food grade parafin wax terdiri dari minyak nabati, turunan minyak sawit, synthetic resins, dan bahan lainnya. Untuk titik kritis beserta alasannya, titik kritis dalam proses pembuatan keju terdapat pada tahap koagulasi. Koagulasi merupakan tahapan penambahan bahan untuk proses penggumpalan. Terdapat dua metode koagulasi, yaitu metode enzimatis dan juga metode mikrobiologi. Untuk metode enzimatis itu dilakukan dengan enzim rennet atau renin. Status kehalalan rennet yang digunakan sangat bergantung dari sumber rennet yang digunakan karena rennet dapat diperoleh dari hewan yang tidak halal seperti babi. Jika sumber rennet berasal dari hewan yang jenisnya halal namun dapat saja tidak halal jika penyembelihan hewan tersebut hewan penghasil rennet itu tidak dilakukan sesuai syariat Islam. Untuk metode yang kedua yaitu metode mikrobiologi. Metode mikrobiologi bisa menggunakan bakteri asam laktat atau BAL. Resikonya media yang digunakan untuk menumbuhkan bakteri asam laktat, yaitu media yang digunakan untuk menumbuhkan bakteri asam laktat bisa mengandung ekstrak hamir atau yeast extract, di mana ekstrak hamir bisa berisiko berasal dari hasil samping pengolahan bir. Sekian dari saya, terima kasih, saya kembalikan ke Tahira. Terima kasih kepada Wida Handayani yang telah memaparkan materinya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun pandan, daun suji, ada juga daun selasih. Makan makanan bergizi dan yang pasti harus bersih.